Kalau doa ini ingin cepat terkabul, maka caranya bagaimana? Doa ini kalau ingin cepat terkabul, maka dianjurkan berwasilah. Apa wasilah itu? Wasilah itu tawas. Itu doa macam kita. Kalau orang itu orang-orang yang dekat pada Allah ya, orang-orang yang dekat pada Allah itu gak perlu doa, ingin saja dikabulkan oleh Allah. Saya di Jawa punya guru, punya kiai, istrinya kiai saya. Setiap ingin apa gak doa, paling cuma ngomong, berbicara. Misalnya ingin mangga, padahal bukan musimnya mangga. Beliau kadang terucap, saya ini pingin makan mangga ya, kok pingin sekali makan mangga. Tiba-tiba dapat 1 jam ada tamu mengantarkan mangga, padahal pohon mangga di daerah gak ada yang berbuah. Kadang-kadang ingin durian, padahal di Jawa gak seperti di Medan, di Pekan, di Aceh. Kalau di Medan, di Pekan ini kan yang namanya durian setahun ada terus. Di Jawa itu musiman, setahun sekali. Ingin durian, beliau berbicara, ya Allah, saya ini kok ingin durian ya, bilang sama anak santri. Tiba-tiba dapat 1 jam ada tamu mengantarkan durian. Beda level nih mak. Orang kalau sudah dekat kepada Allah, orang yang bertakwa ya, orang yang benar-benar takut pada Allah, ingin saja itu dikabulkan. Kalau macam kita ini enggak, doa lama-lama mana gak datang-datang. Ya kalau ngomong apalagi, malah kalau bicara dimarahi. Saya itu ingin ini, pasti cucunya bilang, "Ma, sekarang ini bukan musimnya loh, tahun depan." Dimarahi, padahal cuma ingin. Kalau orang-orang biasa macam kita, maka caranya bagaimana? Bertawassul. Makanya di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian semua kepada Allah. Bertakwa tidak cukup, lalu ada perintah lagi, carilah wasilah menuju Allah. Wasilah itu artinya apa? Wasilah itu kata para ulama yang dimaksud dengan wasilah, wal wasilah hiya allati yutawassalu biha ila tahsilil maqsud. Wasilah adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kita menghasilkan apa yang menjadi tujuan. Pokoknya yang memudahkan kita menghasilkan tujuan itu namanya wasilah, secara bahasa begitu. Contoh ya, saya dari Surabaya ke Batam, kalau jalan kaki kira-kira berapa bulan? Ya gak tahu lah, karena gak pernah coba. Jadi belum nyampe sekarang. Ditelepon sama Ustaz Asep, Kiai kapan ke Batam? Oh besok berangkat, jalan kaki. Kok belum sampai Kiai? Ini jalan kaki, lama. Karena ingin cepat, akhirnya naik pesawat Lion dari Surabaya ke Batam. Ternyata berapa lama? Dari Surabaya ke Batam ditempuh dalam waktu tidak sampai 2 jam. Nah, Lion itu namanya wasilah, karena mengantarkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita ini berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan, cuma kirimannya agak segera sampai. Kalau ingin cepat sampai bagaimana? Wasilah. Berwasilah. Wasilah ini banyak macamnya. Apa diantaranya? Diantaranya yang pertama, Asmaul Husna disebut dengan wasilah. Makanya tadi ini para jamaah bunda baca Asmaul. Mengapa? Asmaul Husna ini memang mempercepat terkabulnya doa. Asmaul Husna. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya Allah yang memiliki asmaul husna, nama-nama terbaik. Maka berdoalah dengan asmaul husna.
Jadi kita ini kalau berdoa dianjurkan membaca Asmaul Husna. Mengapa? Biar cepat ya macam-macam Asmaul Husna yang dibaca. Ada Asmaul Husna yang dijadikan wiritan. Hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu ni'mal wakil 450 kali ya. Ada yang itu. Mengapa baca itu? Karena al-wakil itu hasbunallah. Adapun yang mencukupi kami adalah Allah. Allah yang mencukupi kami semua keperluan kami. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang diserahi segala sesuatu adalah Allah. Biasanya bacanya 450 kali. Hasbunallah. Mengapa baca itu? Ya mungkin punya urusan. Karena orang ini baca hasbunallahu ni'mal wakil, musuhnya takut. Dan orang-orang segan dan suka. Dan apa yang menjadi keinginan mudah tiba-tiba tersedia. Hasbunallahu ni'mal, itu namanya wasilah asmaul. Atau baca ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, baca itu cepat terkabul. Atau nama-nama yang lain, ya tergantunglah. Biasanya para ulama itu nama-nama di dalam Asmaul Husna itu ada cara-cara tertentu sesuai dengan kebutuhan, disusun oleh para ulama. Asmaul Husna. Ada lagi wiritan Asmaul Husna yang dibaca. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubadi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an harami, wa bi ta'atika amma asyiyati, wa bi fadlika amman siwa. Itu biasanya dibaca bapak-bapak setelah habis Jumat. Dibaca 4 kali. Mengapa baca itu? Agar mamanya, bininya di rumah gak sering marah. Mengapa sering marah? Kalau sering marah biasanya papa gak punya duit. Karena kalau baca itu banyak duitnya. Kalau banyak duitnya mamanya sering senyum. Mengapa? Papa lagi banyak duit. Tapi jangan minta banyak sekali. Mengapa? Kalau papanya nanti duitnya banyak sekali, berbini lagi. Kalau banyak sekali, kalau bapaknya ya pingin. Nah ini namanya wasilah asmaul. Kemudian wasilah itu wasilah yang kedua. Apalagi macam-macam wasilah. Ada wasilah itu tawassul dengan amal soleh. Amal soleh itu juga wasilah. Contohnya apa? Ada orang punya hajat lalu berpuasa sunnah. Itu wasilah. Contohnya seperti tadi, anaknya ingin jadi anak soleh, setiap hari kelahirannya mamanya berpuasa. Itu wasilah agar lebih cepat. Ada lagi, misalnya punya hajat soal ekonomi, hutangnya banyak. Jam mana ini hutang banyak, ditagih lagi. Maka bagaimana? Apa wasilahnya? Banyak baca surat Waqiah. Itu namanya wasilah amal soleh. Ya banyaklah macam itu wasilah semua. Ya kadang-kadang karena punya hajat lalu rajin bersedekah. Sedekah itu namanya wasilah amal soleh. Ya memang begitu. Termasuk wasilah adalah rajin baca sholawat. Sholawat itu termasuk wasilah amal soleh. Biasanya orang yang gak pernah berhenti berzikir, yang rajin berzikir itu hatinya tenang, hatinya bahagia. Mengapa? Dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati orang-orang yang beriman itu menjadi tenang. Kalau ada orang tiba-tiba galau, tiba-tiba risau, tiba-tiba sedih, padahal uang ada, yang mau dimakan ada, itu pertanda apa? Pertanda kurang banyak berzikir. Loh, kok kurang banyak berzikir? Berarti waktunya habis di depan TV. Atau kalau nggak di depan TV,
berarti waktunya habis ngerum. Perlu dirubah. Orang banyak berzikir biasanya hatinya tenang. Itu amal soleh, itu namanya wasilah amal soleh. Yang ketiga termasuk wasilah meminta doa kepada orang soleh. Minta doa. Kalau ada orang soleh minta doa. Mengapa? Itu termasuk bagian dari wasilah. Para sahabat dulu kalau ada hajat-hajat menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta apa? Minta didoa. Karena Rasul itu orang soleh, pimpinan orang paling soleh ya para Rasul itu. Lalu para aulia di bawahnya. Ini cerita Ummu Sulaim membawa putranya Anas bin Malik, masih berusia 8 tahun. Orang Arab itu umur 8 tahun sudah gak besar, kuat ngangkat-ngangkat sudah, bisa disuruh kemana-mana. Ya anak kita umur 8 sudah bisa pula disuruh-suruh. Nah, Ummu Sulaim ini dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Karena memang ekonominya lemah, Anas bin Malik ini baju yang dipakai itu tudung mamanya, kerudung mamanya. Kerudung mamanya digunting jadi 2. Satunya buat sarung, satunya buat atas. Dibawa menghadap Rasulullah. Sampai di depan Rasulullah, Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, khadimuka Anas." Rasulullah, ini Anas anakku jadi pelayanmu. Engkau perlu apa saja suruh anakku ini. Tapi jangan lupa ya Rasulullah, ud'ullaha lahu. Doakan pada Allah untuk anakku ini. Karena Rasulullah melihat Anas bin Malik ini bajunya aja kerudung mamanya, jadi kondisinya menengah ke bawah. Rasulullah mendoakan kepada Allah. Apa doanya? Didoakan banyak harta. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyak harta benda anak ini. Oleh Rasulullah didoakan banyak harta. Berarti berdoa banyak harta tidak tercela. Enggak tercela. Minta harta enggak tercela. Mengapa? Rasulullah berdoa banyak harta. Yang penting siapa yang pegang itu. Kalau yang pegang itu orang soleh dan solihah, itu harta terbaik. Ni'mal malu salih lil amali salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah ketika dipegang oleh orang soleh. Pasti gunanya positif. Oleh Rasulullah didoakan banyak harta. Habis itu lalu didoakan, ya Allah, perbanyak pula anaknya orang ini. Didoakan banyak harta, banyak anak, dan berkahi apa yang engkau berikan padanya. Jadi oleh Rasulullah didoakan banyak harta, banyak anak. Setelah Rasulullah wafat, Anas bin Malik sudah dewasa, sudah hampir 20 tahun. Ketika umat Islam perang, ikut perang kemana-mana, sehat, ikut perang. Setelah negara Irak ditaklukkan oleh kaum muslimin pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, Anas bin Malik tinggal di Basrah di Irak 3 bulan. Mengapa? Berdakwah di sana, mengajarkan agama kepada orang. Lama-lama setelah ramai murid-muridnya, anak muridnya tanya, "Guru, dulu kan oleh Rasulullah didoakan banyak harta, banyak anak. Apa keberkahan yang didapatkan oleh guru dari doa Rasulullah ini?" Apa kata beliau? "Fa wallah inna mali lakthir." Demi Allah, harta saya ini banyak sekali. Banyak sekali hartanya. Dari banyaknya hartanya Anas bin Malik. Beda dengan yang lain. Kebun-kebunnya orang lain. Orang lain punya kebun anggur, kebun kurma. 1 tahun panen sekali. Khusus kebunnya beliau panen 2 kali. Mengapa panen 2 kali? Musim kemarau, ketika kebun orang lain gak ada air, khusus kebunnya Anas bin Malik
oleh Allah diturunkan hujan. Karenanya kayak ayat. Lalu anaknya berapa guru? Kan didoakan banyak anak. Kata beliau apa? Wa inna waladi wa walada waladi la yu'aduna al-yawm ala nahwil mi'ah. Anak-anakku dan cucuku hari ini lebih daripada 100. Anaknya sendiri 125. Pernah terjadi pandemi. Satu hari putranya beliau meninggal 80 orang. Untungnya anaknya 125. Lumayan masih banyak sisanya. 80 yang meninggal itu. Kaya memang. Karena memang oleh Rasulullah didoakan banyak didoakan banyak harta. Ini namanya wasilah minta doa kepada orang soleh. Makanya kalau ada orang soleh minta doa, insya Allah cepat terkabul. Amin Allahumma. Lalu yang ketiga, termasuk wasilah bertawassul dengan orang soleh. Ya, bertawassul dengan Rasulullah SAW, bertawassul dengan para aulia, bertawassul dengan orang-orang soleh. Itu mempercepat terkabulnya doa. Apa contohnya tawassul? Bertawassul dengan para sahabat itu mempercepat terkabulnya doa. Kalau bertawassul dengan Rasulullah, contohnya seperti apa? Sholawat nariyah. Itu tawassul dengan Rasulullah. Orang yang punya hajat berat-berat baca sholawat nariyah. Berapa kali? 4.444. Wah, berapa lama bacanya? Ya kalau sendirian jam 10 sekarang mulai, insya Allah besok jam 12 selesai. Kalau sendiri. Kalau ingin cepat, sembelih kambing. Loh kok sembelih kambing? Jemput tetangga kanan kiri 15 orang, 2 jam selesai. Kalau 15. Kalau ingin lebih cepat lagi 30 orang 1 jam selesai. Karena sholawat nariyah ini ada tawassulnya. Dulu kan pernah saya terangkan kan sholawat nariyah. Cepat biasanya terkabul. Mari kita baca sholawat nariyah bersama-sama biar tidak ngantuk. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin illadhi halu bihil uqadu wa anfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihil raibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'rumillah. Ini namanya bertawassul dengan orang soleh. Itu mempercepat terkabulnya hajat. Ada cerita, ada kawan, ada murid saya kuliah di Maroko. Maroko itu di mana? Afrika, ya, Afrika bagian barat, bagian utara. Jauh dari sini. Nah, cerita pada saya. Tahun 2017, sekarang 2021.
Ada kawannya mahasiswa dari Indonesia, sakit terus, sering sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit di Maluku, masuk ICU. Setelah diperiksa, ternyata anak ini sering sakit karena mengalami kanker otak. Karena mengalami kanker otak, maka tim dokter yang di sana katanya ini harus dilakukan operasi, yaitu operasi tulang kepala, karena kankernya mau dibuang. Akhirnya bagaimana? Karena kawannya ini mau dioperasi, besok mau operasi, nanti malam para pelajar Indonesia kumpul. Apa yang dibaca? Setelah kumpul, mereka baca sholawat nariyah 4.444 kali, mendoakan kawannya agar sembuh. Apa yang terjadi? Besoknya ketika masuk ke rumah sakit lagi, masuk ke ICU, diperiksa lagi kepalanya tentang kondisi kankernya. Setelah diperiksa, ternyata kata dokter ini gak perlu operasi. Mengapa? Kankernya gak ada, tiba-tiba hilang. Barokahnya sholawat. Nah, pokoknya orang itu kalau masih ada jatah hidup, sakit bisa sembuh. Tapi kalau waktunya meninggal, sembuh tapi setelah itu mati, karena sudah waktunya. Yang penting ya belum waktunya meninggal. Ini namanya wasilah bertawassul dengan orang soleh. Tawassul namanya. Makanya kita lakukan. Termasuk bertawassul dengan orang soleh. Ada sholawat yang populer, sering kita baca adalah sholawat badar. Sholawat badar ini termasuk tawassul dengan orang soleh. Pasti bunda di rumah ada teks sholawat badar, punya. Pokoknya kalau sedih, kalau susah baca itu, karena biasanya hilang. Dan kalau ada orang mau menganiaya, mau zalim sama kita, dibacakan sholawat badar, biasanya gak jadi, takut. Itu namanya tawassul dengan orang soleh. Mengapa bertawassul? Untuk mempercepat terkabulnya doa. Kemudian yang keempat, termasuk wasilah bertabarruk. Bertabarruk dengan orang soleh. Kalau tabarruk itu lebih khusus. Apa contohnya tabarruk? Seperti minta ruqyah, minta air, itu tabarruk. Termasuk tabarruk apa? Termasuk tabarruk biasanya ziarah ke makam para aulia, atau ziarah ke makam Rasulullah SAW, atau ziarah ke makam para wali di Batam atau di mana, di Singapura ada makamnya Habib Nuh, atau di Batu Pahat ada makamnya Habib Ali Al-Idrus, atau di Jawa, kalau di Jawa ramai ada makam Wali Songo, atau makam yang lain. Itu mempercepat terkabulnya hajat. Tabarruk. Tabarruk itu artinya apa? Mencari keberkahan kepada Allah, cuma melalui berdoa atau baca-baca di dekatnya orang soleh. Itu mempercepat kabulnya hajat. Ini ada cerita saudara, cerita ya, karena cerita ini memantapkan. Dulu ada kawan ini kawan pondok dengan saya. Sudah waktunya menikah, karena bingung cari calon, akhirnya pulang dari pondok ziarah ke makam salah satu waliullah di Jombang. Di Jombang itu ada makam Mbah Sayyid Sulaiman. Di Jombang bagian timur, apa namanya itu setelahnya, di Jombang. Baca Quran di situ, berdoa pada Allah cepat punya jodoh. Nah, ketika sedang baca Quran, waktu menjelang maghrib, suasana gerimis. Tiba-tiba
Ada 3 orang pengunjung datang ziarah juga ke situ. Yang 1 orang laki-laki sudah tua, yang 2 orang perempuan, satunya sudah tua, satunya macam masih gadis, mungkin anaknya. Gak sengaja Ustadz ini berdoa pada Allah, ya Allah, mungkin ini kiriman buat saya. Kalau memang ini jodoh saya, mudahkan ya Allah, jumpa dengan saya secara halal. Ya mungkin tidak sengaja melirik kok cocok. Ya dah berdoa. Bulan Syawal kembali ke pondok. Sampai di pondok ada muridnya punya kakak perempuan di pondok putri. Akhirnya kawannya bilang, ustadznya itu bingung cari istri. Coba kakaknya lo kasihkan. Kasihan ustadznya, sudah waktunya kawin. Lalu kata muridnya itu, wah ustadz ini pasti cari yang hebat. Sama kakak saya mungkin gak mau, karena kakak saya biasa. Bilang begitu. Jadi cari. Lama-lama bulan Maulid libur. Pondok itu kalau bulan Maulid biasanya libur. Dulu ya, sebelum pandemi. Itu kira-kira kejadian tahun 2003 atau 2004. Nah, bulan Maulid muridnya yang laki-laki datang ke rumah ustadznya. Ada apa ustadz? Ustadz diundang ke rumah oleh orang tua saya. Lah undangan apa? Gak ada ustadz, cuma ingin ustadz ke rumah. Ya kalau ustadz mau, kakak saya lagi pulang dari pondok. Mungkin ustadz ingin lihat-lihat, siapa tahu cocok barangnya. Akhirnya kunjung ke sana. Sampai di sana ya lihat. Setelah itu cocok, langsung lamar dan menikah. Setelah menikah, ustadznya cerita, saya ini dulu bingung mau dapat istri. Karena bingung, pulang dari pondok saya ziarah ke makam Syed Sulaiman di Mojo Agung, Jombang. Nah, suatu ketika waktu baca Quran, hujan gerimis menjelang maghrib. Ada 3 orang datang. Satunya laki-laki sudah tua, yang 2 orang perempuan tua muda. Saya berdoa pada Allah, ya Allah, mungkin ini kiriman. Kalau memang jodoh saya, mudahkan bertemu dengan saya. Saya nggak tahu siapa itu. Istrinya tanya, itu kapan mas? Itu liburan pulang dari pondok, bulan Sya'ban. Itu tanggal berapa? Diingat. Saya berangkat ke sana tanggal sekian. Nah, tanggal sekian hari ini. Apa kata istri? Loh, itu saya sama papa dan mama. Betul, iya. Memang waktu gerimis ada 1 orang di situ. Kamu ngapain ke sana? Kami ini tabarruk berdoa kepada Allah, siapa tahu cepat ketemu jodoh.